Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita jemaah sekalian kesehatan, apa yang di umur malam ke. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua. Yang terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan dalam diri kita masing-masing rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Juga di dalamnya jemaah sekalian tidak bisa kita lupakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Salah satu nikmat yang sangat besar untuk kita. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hidup di alam kemerdekaan ini. Sepekan yang lalu kita sama-sama tahu, kita sama-sama merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Makibat tuang maksadan bitupur itu asira tahu. Auriki pengarna talafat penyama menikmati alam kemerdekaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, nikmat kemerdekaan ini patut untuk kita syukuri. Sebab kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya insyaallah Allah akan mendatangkan bahkan menambah nikmatnya untuk kita semua sebagai bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya tentu kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaciro malampu tadi di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi justru menerang
cahaya untuk kita menapaki kehidupan sebagai uswah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana caranya kita mensyukuri rahmatnya Allah dengan kemerdekaan ini? Melalui khutbah ini, Khatib akan menyampaikan beberapa bentuk kesyukuran kita yang dapat kita lakukan sebagai wujud kesyukuran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari berbagai yang disampaikan oleh Khatib pada kali ini. Yang pertama adalah tentu kita menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah nikmatnya Allah. Sekali lagi, UIE pinjaman nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jemaah sekalian, karena ini adalah nikmat yang sangat besar, maka tentu kita harus mensyukurinya. Terbayang aja jemaah sekalian, kalau kita dalam kondisi terjajah, maka segala bentuk gerakan yang kita lakukan itu pasti terbatas. Miliki mas sampaja mata miliki jogja apatah lagi. Oleh karena itu, kebebasan atau kemerdekaan yang kita rasakan ini senantiasa harus kita syukuri sebagai bentuk daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga para pejuang, para founding fathers kita, pendiri bangsa ini menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rahmat, pemberi nikmat atas kemerdekaan ini. Pengakuan ini jemaah sekalian terang disampaikan oleh para founding fathers kita di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dituliskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa jemaah sekalian, mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka yang berjuang mengorbankan jiwa raganya, hartanya, tapi yang mampu untuk menentukan, yang memiliki kekuasaan untuk menganugerahkan kemerdekaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kesadaran ini kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, maka tentu kita akan mudah untuk mensyukuri nikmat ini. Ini kita lupai, itu syukur. Oleh karena itu jemaah sekalian, kesyukuran ini juga dirasakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Diabadikan di dalam Al-Quran pada surah An-Naml di ayat 40, Nabi Sulaiman menyatakan, "Haza min fadli Rabbi." Ini adalah termasuk karunia Tuhanku. Maksudnya adalah Rasulullah Sulaiman alaihi salam menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki, Nabi Sulaiman itu kan raja, harta yang dimiliki, siapa yang mengingkari kekuasaan dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengakui bahwa hadza min fadli Rabbi, semua yang aku rasakan ini adalah pemberian daripada Tuhan. Liyabluwani, dan ini adalah sebagai penguji. An ashkur, apakah saya termasuk dari hamba yang bersyukur, an akfur, ataukah saya termasuk orang yang berbuat zalim atau kufur. Wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia sendiri yang merasakan kebaikannya. Fa inna rabbi ganiyun karim, sesungguhnya Allah adalah maha kaya dan maha mulia. Maksud jemaah sekalian, kita tidak mampu untuk mencurigai Allah
bahwa Allah kurang dari apa yang kita tidak lakukan, maka Allah merasa rugi. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Bagi kita setiap muslim, haruslah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan yang kuat ini mampu untuk menghindarkan kita, jemaah sekalian, dari hal-hal yang dapat menghancurkan diri kita, termasuk menghancurkan dunia ini. Katakanlah seperti perbuatan tahayul, dipuji, mesum-mesum baik. Termasuk diantaranya adalah perbuatan khurafat, termasuk diantaranya adalah perbuatan syirik, termasuk diantaranya adalah kriminalitas dan kejahatan moral. Ini satu perbuatan yang kadang kita tidak sadar. Korupsi, giling jabatan, dia sewenang-wenang menggunakan jabatan. Narkoba, nyamaje, ataukah yang lainnya, minuman keras termasuk diantaranya. Ini adalah kejahatan moralitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah akan senantiasa membukakan pintu-pintu rezekinya, mulai dari pintu langit sampai pintu-pintu yang ada di bumi. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, aman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh, maka Allah pasti akan membukakan pintu-pintu berkahnya dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi banyak di antara kita yang mendustakan, fahaznahu, mendustakan rasul-rasul yang dikirim oleh Allah, ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Ini semua menjadi ujian untuk kita semua, sehingga yakin dan kita harus percaya bahwa siksanya Allah itu maha keras, maha kuat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bentuk kesyukuran kita, maka kita harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf wa nahi munkar. Ia bersyukur bila dipuang Allah Ta'ala, tentu kita harus saling mengingatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Termasuk diantaranya adalah berupaya untuk kita senantiasa mencegah kezaliman ataupun kemungkaran. Menzalimi orang lain, ya mas kalian, dengan jabatan yang kita miliki, tentu ini perbuatan yang akan mengundang murkanya Allah. Oleh karena itu, tentulah kiranya kita berharap dengan kemerdekaan yang dimiliki ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling mencegah daripada kemungkaran, dan memberikan kesempatan kepada kita semua yang besar untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, kesyukuran kita mengisi kemerdekaan ini tentu dengan membangun. Ini adalah peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi buatkan apa pemerintah para lebih. Termasuk diantaranya adalah kita berharap agar supaya kekuasaan yang kita miliki itu kita tidak gunakan dengan sewenang-wenang. Agar dipuang Allah Ta'ala, jamaah sekalian, fa'al asaitum in tawallaitum, apakah seandainya kamu, kalau saya berikan kesempatan untuk berkuasa, antufsidu fil ardi, di muka bumi ini, engkau akan merusak, ataukah wa tuqatti'u arhamakum, atau engkau akan memutuskan hubungan keluarga di antara kalian. Jangan karena apa yang kita miliki kemudian merusak itu semua, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan di antara mereka. Yang terakhir, jemaah sekalian, kita berharap dengan kemerdekaan ini kita mampu untuk mengundang barakah-barakah atau rahmat-rahmat Allah berikutnya. Kalau kita senantiasa mensyukuri itu, maka
tentu kita akan berbuat amal-amal kebajikan. Tentu kita akan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada tolong memberi jalan, memakmurkan masjid, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk di masjid ya mas sekalian, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Mudah-mudahan jemaah sekalian, apa yang kami sampaikan ini menjadi ibrah bagi kita semua. Kita petik sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat kemerdekaan ini tidak dicabut oleh Allah yang akan memberikan kepada kita kesulitan di masa depan. Demikian apa yang kami sampaikan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk kepada hati sendiri. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irjaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasallat aynun binazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika wa wal afiyat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal riba والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما صار منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa fa'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus